Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Idanis Gracia Ibrahim SEME, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan, serta rekan-rekan sekalian. Perkenankan kami dari kelompok 5 untuk membuat presentasi pada hari ini. Kami akan memaparkan materi mengenai analisis leverage dan capital system terhadap 3 perusahaan. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait materi tersebut, sekaligus sebagai bentuk tugas yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Rizka Mahalia Putri dengan NIM 2023-013146. Yang mayoritas dengan NIM 2023-031141. Saya Sarah Bustiningrum dengan NIM 2023-03-1003. Saya Banu Hadi dengan NIM 2023-03-1047. Saya Miftahul Al-Fuadi dengan NIM 2023-03-1030. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Struktur modal dan leverage merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan dan kinerja keuangan perusahaan di tengah persaingan bisnis yang ketat. Struktur modal menunjukkan komposisi utang dan ekuitas, sedangkan leverage mencerminkan tingkat penggunaan utang yang berpengaruh terhadap profitabilitas dan risiko keuangan. Laporan ini membahas 3 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI antara lain. Yang pertama ada Indofood, PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDS didirikan pada tahun 1990 dan menjadi pemimpin besar pasar mie instan di Indonesia melalui merek Indomie. Perusahaan mengembangkan bisnisnya ke 5 segmen utama dan mengekspor produk ke berbagai negara sehingga menjadikannya perusahaan makanan nasional dengan daya saing global. Lalu selanjutnya ada PT Mayora. PT Mayora Indo Tbk didirikan pada tahun 1977 dan menjadikan perusahaan pabrik pada 1990. Perusahaan FMCG ini telah memasarkan produknya ke 5 benua dan dikenal atas kualitas produk serta berbagai penghargaan bergengsi. Perseroan terus memperkuat posisinya di industri makanan melalui inovasi produk dan pengembangan pasar. Selain itu, Mayora menjaga komitmen terhadap standar mutu dan kepercayaan konsumen di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya ada yang ketiga, PT Nippon. PT Nippon Indonesia Kopindo Tbk adalah produsen roti massal terbesar di Indonesia dengan merek Sari Roti, Sari Kue, dan Sari Choco. Perusahaan mengoperasikan 15 pabrik, memiliki lebih dari 107 titik distribusi, dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 2010 dengan kode roti. Perseroan berfokus pada penyediaan produk roti yang aman, halal, dan bermutu tinggi bagi masyarakat. Strategi distribusi yang luas mendukung ketersediaan produk secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Lalu selanjutnya ada pembahasan jenis-jenis pengukuran Degree of Leverage, Degree of Operation Leverage atau DOL. Degree of Operation Leverage atau DOL menunjukkan spesifisitas laba operasi atau EBIT terhadap perubahan penjualan. Rumusnya adalah mencari DOL persentase perubahan EBIT dibagi persentase perubahan penjualan. Lalu persentase perubahan penjualan yaitu penjualan 2024 dikurang penjualan 2023 dibagi penjualan 2023. Presentasi perubahan EBIT yaitu EBIT 2024 dikurang EBIT 2023 dibagi EBIT 2023. Selanjutnya ya Degree of Financial Leverage atau DFL. Cara mencari DFL ada presentasi perubahan EPS dibagi presentasi perubahan EBIT, presentasi perubahan EPS yaitu EPS 2024 dikurang EPS 2023 dibagi EPS 2023, yaitu adalah presentasi perubahan EBIT EBIT 2024 dikurang EBIT 2023 dibagi EBIT 2023. Lalu ada Degree of Total Leverage atau DTL. Cara mencari DTL adalah DTL DOL dikali DFL. Lalu selanjutnya ada Ratio Capital Structure, Debt to Asset Ratio atau DAR. Cara mencari DAR adalah total liabilitas atau dibagi total aset. Lalu selanjutnya ada Debt to Equity Ratio atau DER. Cara mencari DER adalah total liabilitas dibagi total ekuitas. Lalu selanjutnya ada Time Interest Earned atau TIE.
Cara mencarinya adalah EBIT dibagi beban bunga. Lalu selanjutnya ada perhitungan perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama ada total aset yaitu 201.313.313 juta rupiah. Lalu total liabilitas 92.722.30 juta rupiah. Total ekuitas 108.991.283 juta rupiah. Penjualan 2023 111.703.611 juta rupiah. Lalu penjualan 2024 115.786.525 juta rupiah. COGS 75.949.996 juta rupiah. Lalu ada beban bunga 6.192.226 juta rupiah. EBIT 2023 19.563.598 juta rupiah. EBIT 2024 23.088.184 juta rupiah. Lalu EPS 2023 928 per saham. Lalu yang terakhir ada EPS 2024 984 per saham. Oke, selanjutnya ada perhitungan perusahaan. Dalam menganalisis suatu perusahaan, maka diperlukan degree of leverage, yaitu yang pertama degree of operating leverage atau DOL, dengan rumus persentase perubahan EBIT dibagi persentase perubahan penjualan. Sebelum itu, maka kita harus mencari persentase perubahan penjualan, yaitu penjualan 2024 diketahui 115.786.525 juta, diketahui penjualan 2023 sebesar 111.703.611 juta, lalu dibagi penjualan 2023 sehingga didapat persentase perubahan penjualan sebesar 3,66%. Lalu perlu diketahui juga persentase perubahan EBIT dengan rumus EBIT 2024 sebesar 23.884 juta dikurang EBIT 2023 sebesar 19.663.598 juta dibagi EBIT 2023 sebesar 19.663.598 juta sehingga didapat persentase perubahan EBIT sebesar 17,42%. Maka didapat DOL-nya yaitu 17,42% dibagi 3,66% sehingga didapat 4,75. Hal ini maka menunjukkan EBIT akan meningkat sebesar 4,76% dengan setiap kenaikan 1% penjualan. Sehingga proporsi biaya tetap operasional tinggi. Selanjutnya perhitungan degree of financial leverage atau DFL dengan rumus persentase perubahan EPS dibagi persentase perubahan EBIT. Diketahui juga persentase perubahan EPS yaitu dengan EPS 2024 diketahui 984 dikurang EPS 2023 diberikan 928 dibagi EPS 2023 yaitu 928 sehingga didapat persentase perubahan EPS sebesar 6,03%. Lalu diketahui yang sudah diketahui persentase perubahan EBIT sebesar 17,42%. Maka dimasukkan rumus DSL yaitu persentase perubahan EPS dibagi persentase perubahan EBIT 6,03% dibagi 17,42% didapat DSL sebesar 0,35. Sehingga didapat juga penggunaan utang tidak terlalu agresif, maka perubahan EBIT tidak diteruskan sepenuhnya ke EPS. Hal ini menunjukkan risiko keuangan yang cukup rendah. Lalu, setelah perhitungan DOL dan DSL, maka didapat degree of total leverage atau DTL dengan rumus DTL sama dengan DOL dikali DSL, yaitu tadi DOL-nya 4,75 dikali DSL sebesar 0,35, DTL didapat 1,67. Sehingga setiap kenaikan penjualan 1%, maka meningkatkan EPS sebesar 1,67% yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki multiplier efek positif. Tetapi perusahaan tetap terkendali. Setelah menghitung degree of leverage, selanjutnya ada rasio capital structure perusahaan tahun 2024, yaitu yang pertama debt to asset ratio atau DAR dengan
Total liabilitas dibagi total aset. Total liabilitas itu 92.722.030.000 dibagi total aset 201.713.313 sehingga didapat DAR sebesar 0,4%. Selanjutnya, debt to equity ratio atau DER yaitu total liabilitas dibagi total ekuitas. Total liabilitas sebesar 92.722.030.000 dibagi total ekuitas sebesar 108.991.283.000 sehingga didapat DER sebesar 0,85. Selanjutnya ada time interest earned atau TIE. TIE yaitu EBIT dibagi beban lunas. EBIT sebesar 23.088.184.000 dibagi beban bunga sebesar 6.192.226.000 sehingga didapat TIE sebesar 3,73. Selanjutnya ada proporsi utang yaitu liabilitas dibagi aset. Liabilitas diketahui sebesar 92.722.030.000 dibagi aset 201.713.313 sehingga didapat proporsi utang sebesar 45,97%. Lalu selanjutnya ada proporsi ekuitas yaitu ekuitas dibagi aset 108.991.283.000 dibagi asetnya yaitu 201.213.313 sehingga didapat proporsi ekuitas sebesar 54,03%. Dari analisis leverage dan capital structure, maka PT Indofood Makmur Tbk memiliki struktur modal yang sehat dan konservatif dengan leverage tinggi menengah. Sebanyak 46% aset dibiayai utang dan 54% oleh ekuitas. Sebesar 0,85 menegaskan bahwa utang masih di bawah ekuitas. Kemampuan membayar bunga cukup aman, yaitu ditunjukkan dengan TIE 3,7 meskipun menjadi yang terendah dibandingkan PT Mayora Indah Tbk dan PT Nippon Indosari Corpor Indo Tbk yang akan nanti ditunjukkan analisisnya. Perusahaan Indofood ini memiliki utang jangka panjang dan obligasi yang besar sehingga beban bunga bersifat material. Namun, berkas skala usaha dan margin operasi yang memadai, perusahaan masih mampu menanggung beban bunga, meski perlu tetap waspada karena ruang aman barang bunga lebih sedikit dibanding pesaing. Baik, selanjutnya satu PT Mayora Indah Tbk atau MYOR. Data dasar laporan keuangan 2023 sampai 2024. Total asetnya 29.781.933.753.757 rupiah. Total liabilities 12.626.353.599.187 rupiah. Total ekuitas 17.124.334.570 rupiah. Penjualan 2023 31.485.008.185.525 rupiah. Penjualan 2024 36.949.285.930. COGS 27.649.971.673 rupiah. Beban bunga 425.530.261 rupiah. EBIT 2023 4.249.475.347.200 rupiah. EBIT 2024 3.4.364.772.118 rupiah. EPS 2023 143 per saham. EPS 2024 134 per saham. Lalu yang degree of leverage, persentase penjualan
sama dengan 36 triliun 72 miliar 949 juta 285.530 rupiah dikurang 31 triliun 485 miliar 8 juta 185.525 rupiah dibagi 31 triliun 485 miliar 8 juta 185.525 sehingga menghasilkan 14,57%. Lalu persentase perubahan EBIT sama dengan 3 triliun 913 miliar 364 juta 772.118 rupiah dikurang 4 triliun 299 miliar 475 juta 347.200 rupiah dibagi 4 triliun 299 miliar 475 juta 347.200 rupiah sehingga menghasilkan negatif 8,93%. Lalu di degree of reference atau DOL sama dengan negatif 8,93% dibagi 14,57% sehingga menghasilkan negatif 0,61. Nilai itu yang negatif menunjukkan bahwa peningkatan EBIT tidak diikuti oleh peningkatan penjualan. Ini menunjukkan efisiensi operasional atau peningkatan biaya tetap dan variabel yang signifikan. Di financial leverage atau DFL, persentase EPS sama dengan 134 dikurang 143 dibagi 143 sehingga menghasilkan negatif 6,29%. Persentase perubahan EBIT sama dengan 3 triliun 915 miliar 364 juta 772.118 rupiah dikurang 4 triliun 299 miliar 475 juta 347.200 rupiah dibagi 4 triliun 299 miliar 475 juta 347.200 sehingga menghasilkan negatif 8,93%. Lalu degree of reference atau DFL sama dengan negatif 6,29% dibagi negatif 8,93% sehingga menghasilkan 0,70 atau 0,7. Struktur pendanaan PT Mayora Indah Tbk tidak agresif dan penggunaan utang tidak meningkat resiko EPS terlalu banyak. Seperti yang ditunjukkan oleh nilai DFL yaitu di bawah 1. Degree of total leverage atau DTL sama dengan 0, negatif 0,61 dikali 0,70 sehingga menghasilkan negatif 0,43. DTL menghasilkan nilai negatif pertumbuhan penjualan pada tahun 2024 yang tidak berarti tidak dapat menghasilkan multiplier efek yang positif terhadap EPS. Lalu C, rasio kapital struktur perusahaan tahun 2024. Debt to asset ratio atau DAR sama dengan 12 triliun 626 miliar 353 juta 599.187 rupiah dibagi 29 triliun 728 miliar 781 juta 933.757 rupiah sehingga menghasilkan 0,42. B, debt to equity ratio atau DER sama dengan 12 triliun 626 miliar 353 juta 599.187 rupiah dibagi 17 triliun 102 miliar 428 juta 334.570 sehingga menghasilkan 0,74. Time interest earned atau TIE sama dengan 3 triliun 915 miliar 364 juta 772.118 rupiah dibagi 425 miliar 195 juta 530.261 rupiah sehingga menghasilkan 9,21. Oke, selanjutnya ada proporsi utang. Proporsi utang itu liabilitas dibagi aset. Liabilitasnya itu
12 triliun 626 miliar 353 juta 599.187 ribu dibagi 29 triliun 728 juta 781 dibagi ulang nggak? Ulang. Yang D itu proporsi utang. Proporsi utang itu liabilitasnya itu 12 triliun 626 miliar 353 juta 599.187 dibagi dengan asetnya itu 29 triliun 728 juta 728 miliar 781 juta 933.757 rupiah menghasilkan itu 42,5%. Terus juga proporsi ekuitasnya itu sebesar 17 triliun 102 miliar 428 juta 334.570 dibagi dengan asetnya itu 29 triliun 728 miliar 781 juta 933.757 rupiah menghasilkan 57,5%. Ini analisis dari PT yang kedua, itu PT Mayora Indah Tbk, itu menunjukkan memiliki struktur modal yang sehat dengan tingkat utang relatif rendah. Hal ini tercermin dari DAR yaitu 42% dan DER itu 0,74 yang menunjukkan ketergantungan pada utang masih moderat serta ekuitas perusahaan tergolong kuat 58%. Kemampuan perusahaan dalam membayar bunga sangat baik dengan TIE-nya sebesar 9,21 menandakan EBIT jauh melebihi beban bunga. Utang perusahaan digunakan untuk ekspansi dan modal kerja serta masih dapat dikelola dengan baik dibandingkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Nippon Indosari Corporindo. PT Mayora Indah Tbk memiliki kondisi leverage paling sehat dan masih memiliki ruang untuk menambah utang tanpa mengganggu kemampuan membayar kewajiban. Terus yang ketiga itu PT Nippon Indosari Corporindo Tbk. Di sini ada tabel data dasar laporan keuangan 2023 sampai 2024, di mana total asetnya itu 3 triliun 746 miliar 346 juta 988.767 rupiah. Lalu total liabilitasnya itu ada 1 triliun 438 miliar 191 juta 795.263 rupiah. Total ekuitasnya 2 triliun 308 miliar 155 juta 193.504 rupiah. Terus ada penjualan 2023 itu 3 triliun 820 miliar 532 juta 634.926 rupiah. Penjualan 2024 itu ada 3 triliun 932 miliar 169 juta 542.456 rupiah. Terus ada COGS-nya itu 1 triliun 785 juta 500 COGS itu 1 triliun 785 miliar 500 juta 857.143 rupiah. Beban bunganya itu ada 62 miliar 886 juta 56.759 rupiah. EBIT 2023 nya itu ada 478 miliar 194 juta 636.476 rupiah. Terus EBIT 2024 itu ada 521 miliar 322 juta 873.511 rupiah. Untuk EPS 2023 itu ada 58,44 per saham. Terus EPS 2004 itu ada 63,57 per saham. Terus ini perhitungan perusahaan degree of leverage-nya.
Yang pertama ada degree of operating leverage atau DOL. Persentase perubahan penjualannya itu 3.332.162.546 dikurang 3.834.926 rupiah dikurangi dengan 3.832.634.926 rupiah menghasilkan penjualan itu sebesar 2,92%. Terus persentase perusahaan EBIT-nya itu 521.873.511 dikurang 478.636.476 rupiah dibagi 478.636.476 menghasilkan EBIT sebesar 9,02%. Artinya selanjutnya ada degree of operating leverage-nya itu jadi 9,02% dibagi 2,92% menghasilkan DOL itu sebesar 3,09. EBIT akan meningkat sebesar 3,09% dengan setiap kenaikan 1% penjualan menunjukkan leverage operasional cukup tinggi dan efisiensi pengelolaan biaya operasional. Selanjutnya ada degree of financial leverage atau DFL. Persentase perusahaan EPS yaitu sebesar 63,57 dikurang 58,44 dibagi 58,44 maka menghasilkan EPS sebesar 8,78%. Selanjutnya ada persentase perubahan EBIT yaitu sebesar 9,02%. Selanjutnya ada degree of financial leverage itu DFL sama dengan 8,78% dibagi 9,02% yaitu sama dengan 0,97. Dengan tingkat risiko keuangan yang relatif terkendali, perusahaan EBIT hampir sepenuhnya diteruskan ke EPS seperti yang ditunjukkan oleh nilai DFL mendekati 1. Ini ada degree of total leverage-nya itu DTL-nya sama dengan itu 3,09 dikali 0,92 maka DTL-nya itu sebesar 2,99. Dengan kenaikan 1% penjualan, IPS akan meningkat sebesar 2,99% menunjukkan multiplier efek yang kuat dan menguntungkan. Selanjutnya ada debt to asset ratio atau DAR yaitu 1.491.795.263 rupiah dibagi 3.746.988.767 rupiah yaitu hasilnya 0,38. Selanjutnya debt to equity ratio atau DER yaitu 1.491.795.263 rupiah dibagi 2.388.193.503 hasilnya 0,62. Yang C time interest net atau T yaitu 521.322.873.511 rupiah dibagi 62.56.759 rupiah hasilnya 8,29. Yang D ada proporsi utang itu 1.491.795.795.263 rupiah dibagi 3.746.988.767 rupiah menghasilkan 38,4%.
Yang ada proporsi ekuitas yaitu 2.355.195.193.504 rupiah dibagi 3.746.346.988.767 rupiah menghasilkan 61,6%. Kemudian pada pattern Indosari Corporate Indonesia menunjukkan pattern Indosari Corporate Indonesia memiliki struktur modal yang sangat ketat dengan tingkat leverage paling rendah. Hal ini tercermin dari DAR-nya 38% dan DER-nya 0,62%. Kecil dan ekuitas masih dominan 62%. Kemampuan membayar bunga juga sangat aman dengan tinggi sebesar 8,29 menandakan laba operasional cukup kuat. Selanjutnya analisis multiplier effect penggunaan utang. Utang memberi multiplier effect bila biaya utang lebih kecil, lebih pattern operasional tambahan yang dihasilkan dapat dilihat dari kenaikan EBIT setelah pendapatan. Dan hasil ini membantu leverage dan risiko finansial yang melekat di balik struktur modal perusahaan. Pertama, terhadap PT Indofood Makmur Tbk menggunakan utang jangka panjang untuk ekspansi dan diverifikasi usaha. EBIT yang besar menunjukkan bahwa penggunaan utang masih positif, menunjukkan bahwa pengguna utang mampu menghasilkan pendapatan secara efektif. Nilai PE 3,73 kali menandakan leverage masih positif, meskipun margin keamanannya tergolong menengah. Nilai DOL yaitu 4,67 menunjukkan EBIT sangat sensitif terhadap kenaikan penjualan. Sementara DFL 0,35 menandakan dampak ke FPS masih terbatas. Kombinasi keduanya menghasilkan DTL 1,67 yang mencerminkan multiplier efek positif, namun moderat hingga pengelolaan utang tetap perlu dijaga. Yang kedua, pada PT Mayora Indah Tbk memiliki tingkat utang rendah dengan EBIT yang besar, mencerminkan efisiensi operasional yang tinggi. Nilai PE sebesar 9,21 kali menunjukkan kemampuan membayar bunga sangat kuat dan risiko keuangan yang rendah. Namun, DOL negatif yaitu negatif 0,61 dan DTL negatif 0,43 menandakan belum optimal karena peningkatan penjualan belum mampu meningkatkan EPS secara positif. Yang ketiga, pada PT Nippon Indosari Corporation Tbk memiliki tingkat utang rendah dengan EBIT yang stabil serta struktur modal paling konservatif. Nilai PE sebesar 8,29 kali dan DER terendah menunjukkan utang dikelola secara efektif untuk mendukung ekspansi distribusi dan kapasitas produksi. Dengan DOL 3,09, DFL 0,97, dan DTL sebesar 2,99, perusahaan mampu menghasilkan multiplier effect paling kuat dan stabil, mencerminkan efisiensi operasional dan pengelolaan risiko keuangan yang baik. Jadi, kesimpulannya, pada ketiga perusahaan menunjukkan kondisi keuangan yang sehat pada tahun 2024 dengan tingkat leverage dan sistem modal yang berbeda. Pada PT Indofood Tbk memiliki leverage moderat dengan multiplier effect positif namun masih terbatas, sehingga perlu pengelolaan utang yang tajam. Sedangkan pada PT Mayora Indah Tbk untuk kemampuan membayar, tetapi penggunaan leverage belum optimal karena belum menghasilkan multiplier effect yang positif. Sementara itu, PT Nippon Indosari Corporation Tbk memiliki struktur modal konservatif namun paling efektif dalam menciptakan multiplier efek dan efisiensi operasional yang baik. Sekian dari kami, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.